Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cecilia Nadirsa dalam ulas alur cerita film yang berjudul The East atau The Oz. Film ini mengisahkan tentang tragedi pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1946 sampai 1947. Pembantaian itu memakan korban sekitar 40.000 jiwa penduduk Sulawesi terutama di Cilebes. Film ini bercerita dari perspektif tentara Belanda, yaitu seorang tentara muda yang bernama Johan de Beers yang ditugas ke Indonesia. Johan saat itu ikut bergabung dengan Kapten Westerling untuk menumpas para pejuang kemerdekaan Indonesia yang mereka sebut pemberontak. Namun dari perspektif Johan ada kisah menarik pilu dan tragis yang terjadi selama pembantaian. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang tentara muda yang bernama Johan. Dia dan beberapa teman lainnya ditugaskan ke Indonesia untuk pertama kalinya. Di sana dia bertemu dengan seorang tentara yang bernama Matias, juga baru pertama kali ditugaskan ke Indonesia. Mereka kemudian mengisi berkas untuk penempatan tugas dan Johan mendapatkan tugas ke Semarang. Pada malam harinya sebelum berangkat, Mayor Vender berpidato di hadapan mereka semua. Dalam pidato Mayor Vender merendahkan Soekarno dan mengatakan Soekarno adalah pengecut, pemberontak, dan boneka Jepang. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke Semarang. Dalam perjalanan tampak masyarakat setempat yang tidak menyambut dengan baik kehadiran mereka. Mereka kemudian tiba di KMB dan menempati baraknya masing-masing. Tidak lama kemudian, komandan divisi yang bernama Multer datang untuk menyambut mereka, sekaligus menjelaskan aturan yang harus mereka patuhi selama berada di camp ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang jalan-jalan keluar, Johan menemui seorang tentara yang berada di pos penjaga. Mereka kemudian sedikit berbincang. Diketahui tentara itu sudah bertugas selama 3 bulan dan belum melihat satupun pemberontak. Ia juga mengatakan para pejuang Indonesia menyerang di tengah malam dari balik semak-semak dan kabur dengan cepat. Keesokan harinya, Johan dan beberapa teman lainnya mendapatkan tugas untuk berpatroli ke permukiman penduduk. Kemudian tiba di pemukiman penduduk dan menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia ke salah seorang warga. Namun warga tersebut mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat para pejuang dan mengatakan baik-baik saja dan mulai melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan tentara Belanda yang bertugas menjaga perkebunan. Diketahui mereka telah bertugas selama 3 bulan dan kerap kali mendapatkan serangan dari para pejuang Indonesia. Tidak lama kemudian suara tembakan dari luar dan ternyata beberapa tentara menembak seekor monyet untuk mereka jadikan sebagai santapan malam. Pagi harinya Johan terbangun untuk mendengar keributan di luar. Ternyata ada seorang anak kecil yang meminta bantuan karena desanya diserang. Mereka segera bergegas ke desa anak tersebut. Sampai di sana, mereka sangat terkejut mendapat para warga yang telah dibunuh dengan sangat kejam. Mereka lalu berjaga di desa itu hingga malam hari. Di keesokan harinya, Johan dan beberapa teman lainnya bersantai dan menikmati jajanan di pasar. Namun, tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang pria yang dihajar oleh beberapa tentara Jepang. Johan kemudian menghampiri tentara Jepang tersebut dan meminta mereka untuk berhenti memukuli pria itu. Bertepatan dengan itu, seorang tentara Belanda dan langsung memukul tentara Jepang itu sambil menodongkan pistolnya. Lalu kemudian meminta mereka untuk pergi. Saat perjalanan pulang, Johan bertanya kepada temannya, siapa tentara tadi? Temannya mengatakan tentara itu dijuluki Drut, yang tidak lain adalah Kapten Westerling, aktor pembantaian dan dalam kisah ini. Dia merupakan seorang tentara berdarah Yunani dan Belanda, namun dia dibesarkan di Istanbul. Pada malam hari, Johan dan teman-temannya jalan-jalan ke pasar untuk menonton pertunjukan seni. Setelahnya, mereka ke tempat para penghibur. Di sana, Johan bertemu dengan seorang wanita penghibur yang bernama Gita. Esokan harinya, Johan dan timnya kembali mendapatkan tugas untuk berpatroli selama 3 hari. Seperti biasanya, mereka menanyakan keberadaan para pejuang pada warga yang mereka temui. Mereka terus berpatroli melintasi indahnya pemandangan Indonesia
hingga tibalah mereka di sungai dan akan menyeberangi sungai tersebut untuk kembali ke Keim. Sambil mengobrol, mereka terus menyeberangi sungai yang airnya dangkal dan tidak terlalu deras. Lalu tiba-tiba seorang tentara yang bernama Werner tertembak di perutnya. Mereka pun panik dan kembali ke seberang sungai sambil melakukan tembakan balasan yang tak tentu arah. Karena seperti biasanya, para pejuang Indonesia melakukan serangan mendadak dan sembunyi-sembunyi dan kabur ke dalam hutan. Setelah mendapat serangan balasan, Werner yang tertembak segera bawa ke sebuah pondok untuk diobati. Namun sayangnya luka tembakan di perutnya sangatlah parah, sehingga membuat dia tewas itu juga. Mereka kemudian kembali ke Keim untuk melakukan upacara pemakaman Werner. Di sana juga tampak Kapten Westerling yang melihat dari kejauhan. Keesokan harinya, pelaku yang menembak Werner tertangkap. Mereka ingin menghajar, namun sang komandan menghentikan mereka. Tidak lama kemudian, Kapten Werner dan seperti lainnya, dia yang akan menginterogasi pelaku pembunuhan Werner. Pada malam harinya, setelah bermain kartu dengan teman-temannya, Johan dihampiri Kapten Westerling. Dia diminta untuk membantunya untuk menginterogasi pelaku pembunuh Werner dengan menyiksanya dengan strom listrik. Kapten Westerling menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia, namun dia tidak memberitahunya. Pada keesokan harinya, Johan sedang berjaga di pos penjaga. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengatakan kalau dia membawa informasi penting tentang gerombolan pemberontak dari Semarang. Pemberontak itu masuk dalam pejuang kemerdekaan Indonesia. Pria itu kemudian dibawa menghadap sang komandan untuk memberitahukan lokasi gerombolan para pejuang dari Semarang. Pria itu sendiri meminta bantuan kepada tentara Belanda untuk membebaskan putrinya yang disandra oleh para pejuang. Pria itu kemudian menunjukkan lokasinya pada peta. Johan lalu meminta izin untuk membawa anak buahnya untuk melihat medannya. Namun dia tidak diizinkan. Melihat itu, Johan lalu menemui Kapten Westerling untuk meminta bantuan. Pria itu menyampaikan pemberontak itu berjumlah sampai 8 orang. Kapten Westerling lalu memintanya untuk menggambar jalan menuju kampungnya. Setelah pria itu kembali dan Johan sendiri diminta oleh Kapten Westerling untuk menemuinya nanti malam. Pada malam harinya, dengan diam-diam, Johan pergi menemui Kapten Westerling. Di sana dia juga bertemu dengan Samuel, yang merupakan asisten Kapten Westerling. Mereka segera menyiapkan perlengkapan untuk kemudian pergi menuju desa yang menjadi tempat persembunyian para pejuang yang dipimpin oleh Bin Bakar. Sesampainya di sana, dengan mengendap-endap, Kapten Westerling menghabiskan para pejuang yang berjaga. Mereka lalu masuk ke dalam rumah untuk menghabisi para pejuang yang ada di rumah itu. Keesokan harinya, Kapten Westerling memberi hadiah pistol kepada Johan atas aksi semalam. Setelah itu, Johan diminta oleh komandan untuk menghantar tahanan dan membebaskannya. Lalu disuruh pergi, namun Johan tidak membiarkannya begitu saja. Saat sudah berlari, pejuang langsung ditembak dan dibunuh. Johan tampak tetap mewarisi sifat Kapten Westerling yang sangat kejam. Setelah itu, Johan menemui Gita untuk memberikan hadiah berupa kain yang ia sita dari orang Jepang. Sejak pertemuan pertama dengan Gita, Johan telah menyukainya. Dia lalu mengajak Gita jalan-jalan dan mengantarkannya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Gita juga diberikan sejumlah uang yang cukup yang digunakan selama seminggu. Pada malam harinya, Johan diajak Kapten Westerling untuk menghadapi pesta para pemimpin, tentara Belanda, dan orang-orang kaya yang berada di Indonesia. Di sana, Kapten Westerling menemui para komandan dan tentara Belanda. Keesokan harinya, Kapten Westerling yang mendapatkan kekuasaan penuh langsung melatih divisi B untuk dilatih membentuk pasukan khusus. Pada malam harinya, Johan dipanggil oleh Kapten Westerling untuk ke ruangannya.
dan ternyata dia mendapatkan kenaikan pangkat. Johan juga mendapatkan perintah untuk menangkap seorang tentara Belanda yang menjual solar kepada para pejuang Indonesia. Setelah itu, Johan kemudian menemui kita di rumahnya. Namun di sana dia mendapati ada seorang pria, dan ternyata pria itu adalah tunangan kita. Johan lalu kembali dengan amarah dan rasa kecewa. Di camp ada beberapa tentara lainnya telah berkumpul. Tidak lama kemudian, Kapten Westerling datang dan memberitahukan kalau mereka mendapatkan surat perintah dari atasan untuk menjaga sebuah misi di Cilebes. Pada keesokan harinya, mereka sampai di Cilebes dan mulai memasuki pemukiman warga. Dengan kejam mereka membakar rumah warga dan menyeret mereka dengan paksa. Semua warga dikumpulkan di tengah lapangan. Lalu kemudian Kapten Westerling datang sambil mengeluarkan catatan yang berisi daftar nama para pejuang yang mereka sebut pemberontak. Satu persatu nama mereka dipanggil dan langsung dieksekusi mati. Para pejuang itu telah dikubur. Di sini Johan tampak sepertinya merasa ada yang salah atas tindakan Kapten Westerling. Sepanjang perjalanan, Johan tampak berasa tidak nyaman berlawanan dengan hati nuraninya. Pada malam hari, Johan menghadap Kapten Westerling dan menyampaikan kalau dia keberatan dan rasa tidak nyaman karena terlalu mengeksekusi warga tanpa ditanya terlebih dahulu kebenarannya. Namun Kapten Westerling tidak peduli akan hal itu. Johan lalu disuruh keluar dan beristirahat. Lalu keesokan harinya mereka kembali melakukan misi baru dari desa ke desa. Mereka membakar rumah dan membantai warga terutama yang laki-laki. Sepanjang misi Johan seperti terpaksa melakukan perintah Kapten Westerling untuk membunuh warga. Hati nuraninya bertentangan dengan apa yang telah dia perbuat. Keesokan harinya mereka kembali membantai warga Cilebes dengan kejam dan tanpa apapun seperti biasanya. Kapten Westerling mengeksekusi setiap pria yang terdaftar di catatan bukunya. Lalu pada saat itu juga ia ingin menembak seorang pria, Johan, yang sudah tidak tahan dan menghentikannya dan meminta untuk memeriksa kebenaran apakah pria itu pemberontak atau bukan. Namun Kapten Westerling tidak mengubrisnya dan seorang tentara langsung memukul kepala Johan hingga pingsan. Setelahnya Johan disadarkan dan Kapten Westerling mengambil pistol serta bayonetnya. Kapten Westerling sangat marah kepada Johan atas apa yang telah dilakukannya. Kapten Westerling juga mengungkapi identitas Johan yang ternyata ayahnya merupakan salah satu perwira Nazi Jerman. Kapten Westerling memberi waktu 15 menit kepada Johan untuk lari Belanda. Jaraknya 5 mil dan Johan akan dikejar oleh tentara untuk membunuhnya. Jika Johan berhasil lolos, maka dia akan aman. Johan lalu diberi pisau dan dibiarkan pergi. 3 orang tentara juga mengejarnya. Johan berhasil sembunyi dan para tentara yang mengejarnya kehilangan jejak dan memutuskan untuk kembali. Lalu saat seorang tentara yang sedang buang air kecil, Johan dengan perlahan mendekati lalu menyerangnya. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua, hingga Johan berhasil mengorek leher tentara itu, yang membuatnya tewas seketika. Johan lalu mengambil senapang milik tentara itu dan menghabisi tentara yang lain. Dan ternyata tinggal satu tentara lagi yang merupakan temannya. Dengan pistol, Johan memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Untuk kemudian bergegas ke kapal yang kemudian di tepi pantai. Namun tiba-tiba dari belakang Kapten Westerling menodongkan pistolnya, kemudian menembak Johan tepat di perutnya. Kapten Westerling lalu mengambil Johan dan mengatakan itu hanya luka sayatan dan menyuruh Johan untuk menekan lukanya. Lalu Kapten Westerling pergi meninggalkannya. Johan berhasil selamat dan kembali ke Belanda dan tinggal bersama ibunya. Saat makan malam, ibunya mengatakan kalau dia harus cari kerja karena dia tidak sudah bekerja lagi sebagai tentara. Keesokan harinya, Johan melamar kerja di suatu perusahaan yang dulu sebelum menjadi tentara ia bekerja di perusahaan itu. Tetapi dia tidak terima karena tidak ada lagi tempat untuknya ia bekerja.
Pada malam harinya, Johan datang ke sebuah acara pertunjukan. Ternyata salah seorang yang tampil adalah Kapten Westerling. Selesai pertunjukan di ruangan ganti, Johan telah menunggu kedatangan Kapten Westerling. Setelah sedikit berbasa-basi, Johan menembak Westerling dengan pistolnya yang pernah Westerling berikan kepada Johan. Setelah itu juga Johan menghabiskan hidupnya dengan pistol sendiri. Itulah film dan filmnya pun selesai.